Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini akan disampaikan materi praktikum morfologi tumbuhan latihan kedua, yaitu daun majemuk. Dengan tujuan praktikumnya adalah mengenal dari susunan daun majemuknya, mulai dari bangun daunnya, bangun anak daun, ibu tangkai daun, tangkai anak daun, dan akan ada tambahan daun penumpu atau stipula. Untuk yang pertama kali kita harus mengetahui dulu apakah itu daun majemuk. Jika yang materi yang lalu adalah daun tunggal, satu tangkai daun hanya menopang atau mendukung satu helaian daun saja, maka untuk daun majemuk tangkai daun akan mendukung atau menopang banyak anak daun. Jadi untuk sebutannya adalah ada dua sekarang, daun dan anak daun. Berikut adalah bagian dari daun majemuk. Ini adalah satu potong daun majemuk. Segini ini adalah satu potong daun majemuk. Pada daun majemuk ini ada bagian tingkatannya, berbeda dengan daun tunggal. Yang tengah ini adalah ibu tangkainya, ibu tangkai daun, atau Petiolus communis, ibu tangkai daun. Kalau tangkai daun kemarin kita menyebutnya Petiolus. Kalau ibu tangkai daun ini adalah Petiolus communis. Yang di samping ini, daun-daun kecil ini adalah anak daunnya atau disebut dengan foliolum. Kalau satu helaian daun adalah folium. Karena ini daun majemuk sehingga disebut anak daun atau foliolum. Anak daun menempel pada ibu tangkai daun, terdapat tangkai anak daun. Tangkai anak daun disebut dengan petiololus. Tangkai daun petiolus, tangkai anak daun petiololus. Paham dulu sampai sini ya. Ini adalah gambaran dari daun majemuknya. Dengan catatan batang yang ada di bawah sini sudah dipotong. Jadi ini diambil hanya satu daun majemuknya, dan ini adalah satu anak daunnya. Ini adalah gambar dari daun yang sebenarnya. Ini animasinya, ini daun yang sebenarnya. Sama, yang di tengah ini adalah ibu tangkai daun atau Petiololus communis. M-nya double, communis. Kalau M-nya satu nanti salah. Yang kecil ini, helaian yang kecil ini adalah anak daunnya yang mempunyai bangun daun, ujung daun, basis daun, margo daun adalah anak daunnya. Jadi nanti deskripsi lengkapnya ada di anak daun. Kemudian ini yang pendek, Petiololus. Ingat ya, tidak pasti bentuknya pasti panjang, tidak, disesuaikan dengan spesies daun aslinya. Paham ya sampai sini? Nah, Pak, kalau ditanya bentuk atau bangun daun majemuknya yang mana? Segini berarti. Yang besar ini adalah bangun daun majemuk. Kalau yang kecil ini, satu helainya adalah bangun anak daun. Paham dulu sampai sini? Nah, ini adalah perbandingannya. Jika daun tunggal itu segini, daun tunggal ada laminanya, ada tangkai daunnya, bahkan ada upi. Nah, jika ini daun majemuk itu segini perbandingannya, sehingga mempunyai lamina atau helaian yang lebih kecil biasanya pada anak daunnya. Ini adalah bangun daun tunggal. Ini adalah bangun daun tunggal.
sementara yang ini bangun daun majemuk. Ini adalah bangun daun majemuk. Yang satu kecil ini adalah bangun anak daun. Yang kecil ini adalah bangun anak daun. Paham ya sampai sini? Nah, pada daun majemuk akan mempunyai variasi susunan. Susunannya ada apa saja? Ada daun majemuk menyirip. Ingat kemarin menyirip seperti apa? Kanan kiri seperti tulang ikan. Daun majemuk menjari. Ingat susunannya seperti apa? Seperti jari. Keluar 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ketiga, daun majemuk bangun kaki. Yang artinya nanti ada satu anak daun yang ikut atau tumbuh pada anak daun lainnya. Nanti ada gambarnya tersendiri. Yang terakhir adalah daun majemuk campuran. Bisa campuran majemuk menyirip dengan majemuk menjari, atau majemuk menjari dengan menyirip, atau bahkan dengan bangun kaki. Daun majemuk menyirip atau nama lainnya pinnatus. Daun majemuk menjari nama ilmiahnya palmatus. Daun majemuk bangun kaki nama ilmiahnya pedatus. Daun majemuk campuran nama ilmiahnya digitato pinnatus. Digiti jari, pinnatus menjari. Berarti ada variasi antara daun majemuk menyirip dan daun majemuk menjari. Itu pengantarnya. Untuk jenis daun majemuknya yang pertama, mari kita geser. Yang pertama akan kita pelajari daun majemuk menyirip atau pinnatus, di mana susunan anak daunnya berada di kanan kiri ibu tangkai daun atau Petiolus communis. Daun majemuk pinnatus nanti akan dikategorikan atau dibagi berdasarkan jumlah anak daunnya, susunan anak daun, dan tingkat atau cabang dari ibu tangkai daun. Yang pertama adalah berdasarkan jumlahnya dulu. Sudah familiar ya dengan bangun daun ini? Kira-kira ini bangun daun apa? Jeruk, jeruk nipis. Ini termasuk daun majemuk. Lebih tepatnya daun majemuk beranak daun 1. Ini bagian tengah sini jika dipisah akan terdapat 2 lamina atau 2 helaian daun yang terpisah. Maka dari itu dikategorikan ke daun majemuk menyirip beranak daun 1. Ini adalah daun majemuk dengan catatan batangnya sudah diputus atau kita ambil, kita lepas dari batangnya. Ini adalah daun majemuk keseluruhan. Jumlahnya berarti ada ganjil, ada genap. Ini yang genap. Ciri utamanya ada pada ujung ibu tangganya. Dicek, dilihat, dihitung anak daun yang ada di ujung ini ada berapa. Jika itu ada 2, kemungkinan besar beranak daun genap. Coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar. Jadi satu daun majemuk ini mempunyai 12 anak daun. Berarti genap. Atau disebut dengan abrupte pinnatus.
Jika ada genap, maka akan ada ganjil atau gasal. Ini adalah daun majemuk menyirip beranak daun gasal. Daun majemuk menyirip beranak daun gasal. Ciri utamanya Anda lihat pada ibu tangkai daunnya, sama-sama punya satu anak daun di ujung. Sama-sama punya satu ibu anak daun di ujung. Dengan catatan ternyata jumlah anak daunnya berbeda. Tidak pasti yang gasal anak daunnya gasal, tidak pasti yang gasal anak daunnya gasal. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Dia gasal, berarti daun majemuk menyirip gasal. Dengan jumlah anak daunnya gasal juga 5. Gasal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini termasuk ke gasal, tapi setelah dihitung jumlah anak daunnya ada 14, berarti genap. Sehingga penamaannya daun majemuk gasal beranak daun genap. Paham sampai sini? Ini yang berdasarkan jumlah. Jadi ada yang beranak daun 1, beranak daun genap, beranak daun gasal. Dengan catatan untuk yang beranak daun gasal atau menyirip gasal, anak daunnya ada gasal dan ada genap. Tinjauan kedua atau pengkategorian kedua berdasarkan letak tumbuhnya anak daun atau posisi anak daunnya. Satu ini memanjang ini adalah daun majemuknya. Jika Anda perhatikan tengah ini dan tengah sini adalah ibu tangkai daun. Anak daunnya ada di tepi kanan kiri, berarti menyirip. Dengan susunannya kanan kirinya sama. Kanan ada, kiri ada, kanan ada, kiri ada. Maka disebut dengan berpasangan. Daun majemuk menyirip berpasangan. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, satu ini adalah satu daun majemuk. Bagian tengah sini yang ditumbuhi ini adalah ibu tangkai daun. Ternyata susunan anak daunnya tidak kanan kiri. Kanan kirinya berseberangan. Paham ya? Jadi kanan kirinya berseberangan. Kanannya di sini, kirinya agak maju. Kanannya di sini, kirinya agak maju. Disebut dengan berseling. Paham dulu sampai sini ya. Jadi ada berpasangan, ada berseling. Ada satu lagi, yaitu berselang-seling. Ingat, berseling dan berselang-seling ada bedanya. Jika berselang-seling, bawahnya ini atas bawah, depan belakang, atasnya kanan kiri. Jadi seperti ini. Untuk berpasangan kanan kiri, kanan kiri, ini selalu berpasangan. Jika berseling, kanannya di bawah, kirinya di atas. Kanannya di bawah, kirinya di atas, tapi satu arah, kanan kiri. Berselang-seling, kanan kiri, depan belakang, kanan kiri, depan belakang. Pahamnya sampai sini? Itu berdasarkan
susunan atau letak dari si anak daun. Jumlah susunan yang satu lagi adalah tingkat atau tingkatan dari anak daunnya. Yang tengah sini adalah ibu tangkai daun. Ingat ya, batangnya kita lepas, jadi ini tanpa batang. Ini ibu tangkai daunnya. Ibu tangkai daun, anak daunnya ini agak menjauh dari ibu tangkai daun, tidak langsung melekat atau terletak pada ibu tangkai daunnya. Naik dulu satu tingkat, naik dulu satu tingkat. Jadi ibu tangkai daun tingkat pertama ada dua, maka disebut daun majemuk menyirip ganda dua, bipinnatus. Jadi hitungannya adalah ibu tangkai daun tingkat pertama ada dua, maka dari itu ganda dua. Paham ya, ganda dua. Yang selanjutnya, ini adalah ibu tangkai daun di tengah. Batangnya kita lepas, jadi ini sudah dilepas dari batangnya. Naik berapa tingkat akan kita hitung. Tingkat pertama, apakah sudah ada anak daun? Belum. Ini tingkat kedua, apakah sudah anak daun? Ya, anak daun berada pada tingkat kedua. Ibu tangkai daun tingkat pertama, tingkat kedua, jadi ada tiga, maka disebut ganda tiga. Coba bandingkan. Ini ibu tangkai daun, batangnya kita lepas ya, jadi ini satu daun majemuk. Nah, ini ibu tangkai daun. Naik berapa tingkat? Tingkat pertama sudah ada anak daunnya belum? Belum. Naik tingkat kedua sudah ada anak daunnya belum? Belum. Tingkat ketiga sudah ada anak daunnya belum? Ada. Berarti ibu tangkai daun tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga baru ada anak daun, maka disebut ganda 4. Pak, lah itu kan atasnya ada yang langsung, Pak. Ini cuma tingkat pertama ada anak daunnya. Ini juga, Pak, tingkat pertama ada anak daunnya. Penamaannya berdasarkan pada tingkat yang paling banyak, karena kemungkinan besar ini masih bisa tumbuh tingkatannya, tergantung spesies masing-masing. Jadi untuk penamaannya tergantung dari tingkat yang paling banyak. Berikut contoh. Ini adalah daun majemuk secara keseluruhan. Jadi ini adalah rantingnya atau batangnya, masih panjang, ini utuh dengan batang. Jadi bisa membedakan mana batang dan mana ibu tangkai daun. Ibu tangkai daunnya yang ini, yang lurus ini. Ini satu daun majemuk itu segini, satu daun majemuk. Satu daun majemuk itu segini. Nah, di tingkat berapakah ibu tangkai daun? Tingkat pertama atau cabang pertama. Berarti ada dua kan? Ibu tangkai daun tingkat pertama, berarti dua, ganda dua. Berarti daun ini mempunyai susunan majemuk ganda dua. Dan ini adalah anak daunnya. Jika dilihat anak daunnya, susunannya adalah berpasangan. Kanan kirinya ada, kanan kirinya ada, jadi berpasangan. Jika dilihat dari anak daunnya, ini masih utuh. Ini batangnya atau cabang yang tengah, ini batang atau cabang segini ini. Jadi satu ini dari sini sampai sini,
Ini adalah daun majemuknya. Segini ini ada daun majemuk. Nah, naik berapa tingkat kita cek. Ibu tangkai daun. Naik pertama. Naik kedua, ada anak daunnya. Ibu tangkai daun, tingkat pertama, tingkat kedua, 3, berarti ganda 3. Paham ya? Itu tadi adalah yang daun majemuk menyirip. Tapi ada tambahannya. Daun majemuk menyirip bisa dikatakan sempurna, bisa dikatakan tidak sempurna, dengan catatan ibu tangkai daun tingkat. Aturan ini hanya ada pada ganda. Daun majemuk menyirip ganda 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika masih ada 1 atau lebih anak daun yang langsung duduk pada ibu tangkai daunnya atau Petiolus communisnya, kok ada anak daunnya, berarti itu ganda tidak sempurna. Contohnya ini ganda 4. Di sini ada anak daun yang langsung duduk, berarti ganda 4 tidak sempurna, dan seterusnya. Itu jenis yang pertama untuk yang daun majemuk menyirip. Mari kita lanjut ke jenis yang kedua. Kita geser. Lanjut untuk jenis yang kedua, yaitu daun majemuk menjari. Ingat ya, jari. Berarti ada satu pusat, kemudian dia menjari atau keluar. Dibedakan berdasarkan jumlah anak daunnya. Yang pertama adalah daun majemuk beranak daun, daun majemuk menjari beranak daun 2. Batang. Ini ada ibu tangkai daunnya sangat-sangat pendek sekali. Kemudian ada anak daunnya 2. Maka dari itu disebut menjadi 2. Menjadi 2. Jadi terdapat suatu pusat lalu memencah. Nah ini menjadi 3. Ingat ya, satu pusat. Ingat, satu pusat menjadi 3. 1, 2, 3 ini disebut dengan menjadi 3. Jangan terkecoh untuk daun majemuk menyirip tapi beranak daun 5 atau 3, karena nanti akan berada beda di letaknya anak daunnya. Jika ini terpusat kemudian keluar, itu berarti menjari. Jika ini ada di bawah sini, berarti itu menyirip. Anda harus tahu membedakan mana petiolusnya, keluar dari mana si anak daunnya, terpusat atau tidak. Itu kata kuncinya. Yang selanjutnya ada yang beranak daun 5, menjari 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menjari 5. Ada yang menjadi 7. Satu pusat keluar 7 anak daun. Jadi segini ini adalah daun. Satu ini adalah anak daun. Paham ya? Yang ini sampai menjadi banyak, 9 lebih. Maka disebut foliolatus atau banyak. Contohnya ada pada daun ini. Ini adalah batangnya, batang utama. Ini batangnya. Ini ibu tangkainya. Ini ibu tangkainya.
panjang ibu tangganya. Ini adalah anak daunnya. Ini adalah anak daun. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti termasuknya daun majemuk menjari beranak daun 7. Coba kita hitung yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, beranak daun 7. Anda harus ngecek, harus teliti. Satu tanaman ini dia mempunyai berapa anak daun, karena terkadang berbeda. Walaupun satu pohon besar, tapi ada yang beranak 7, ada yang beranak 6, ada yang beranak 5. Jadi harus dicek dengan teliti. Paham ya sampai sini? Ada 2 lagi, yang terakhir. Menjari sudah, menyirip sudah. Ada yang bangun kaki. Ini bangun kaki. Pak, mirip sama menjari Pak? Ya mirip, hanya mirip ya. Ibu tangkai daunnya ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak daun. Mirip sama menjari, tapi lihat, satu anak daun dia tumbuh berbeda di tangkai daun anak daun lainnya, atau istilah gaulnya nebeng temennya. Ini nebeng di anak daun lainnya, menumpang di anak daun lainnya, maka disebut bangun kaki. Yang terakhir adalah bangun daun majemuk campuran. Mana campurannya? Ini batang. Batangnya ini masih diikut sertakan. Ini ibu tangkai daunnya. Ibu tangkai daun. Segini adalah daunnya. Karena ini daun majemuk ya. Terus anak daunnya mana? Yang kecil-kecil ini loh anak daun. Ini ibu tangkai. Tapi kok sini kosong? Ternyata ada pusatnya. Ada pusatnya. Berpencar 4. Berarti apa? Menjari 4. Paham ya? Ada pusatnya, berpencar, menjari 4. Terus kenapa bisa disebut campuran? Lihat duduk anak daunnya. Menyirip, kanan kiri ada, kanan kiri ada. Jadi berhadapan, menyirip. Berarti ini adalah kombinasi menjari dan menyirip. Pak, berarti itu tingkatan kedua? Tidak, bukan tingkatan kedua. Kenapa? Karena ini ada pusatnya. Kalau tingkat itu berarti di sepanjang ibu tangkainya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang tingkat atau ganda, mana yang ini menjari. Jika bentuknya seperti ini, maka ini kombinasi menjari dulu baru menyirip. Paham ya? Harus bisa membedakan. Itu tadi adalah daun majemuk. Diulang sebentar. Ada yang menyirip, ada yang menjari, ada yang bangun kaki, dan ada yang campuran. Daun itu punya sesuatu hal yang kecil atau daun tambahan. Bisa daun tambahan, bisa daun pelindung. Nah, biasanya akan ada ketika daun masih kuncup, kemudian akan tumbuh, jadi melindungi daun muda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang daun penumpu atau stipula. Tadi kita pindah. Mari kita mempelajari tentang daun penumpu, stipula atau daun pelindung. Nanti tergantung fungsinya. Yang pertama adalah stipula libre. Mana Pak stipulanya? Ini yang kecil. Yang kecil-kecil ini. Ini yang libre.
Yang kecil ini yang libre. Dia bebas ada di ketiak daun. Yang kedua, stipula adnate. Pasti sudah familiar kan? Ini daun apa? Ya, ini daun dari bunga mawar. Daun majemuk ini bunga mawar. Jadi segini ini daunnya, ini anak daunnya. Ada stipula yang nempel di bawahnya, sepasang. Disebut dengan stipula adnate. Tidak bisa sebebas yang libre. Jadi ini akan menempel pada ibu tangkai daun. Yang ketiga adalah stipula interpetiolaris atau ketiak daun. Ini adalah batang, ini adalah daunnya, bisa daun tunggal atau majemuk. Yang digambar ini adalah daun majemuknya. Ternyata di tengah-tengah antara batang dan ibu tangkainya terdapat suatu benda kecil. Ini disebut dengan stipula interpetiolaris, petiolus, tangkai daun. Karena letaknya di antara batang dan tangkai daun, maka disebut interpetiolaris. Yang selanjutnya ada stipula antidroma. Antidroma ini mirip sama yang interpetiolaris, hanya saja bentuk helaiannya lebih lebar. Jadi seperti daun telinga, melingkupi atau melingkari dari seketiak daun. Batangnya ikut dipeluk, ketiak daunnya ikut dipeluk. Jadi ini adalah yang antidroma, mirip sama interpetiolaris tapi lebih lebar. Yang terakhir adalah stipula interpetiolaris. Yang ini tadi bisa disebut axillaris, yang ini yang interpetiolaris. Sama-sama di ketiak, hanya saja perbedaannya ada dua, menempel pada batang di antara daun. Ini yang axillaris, ini yang interpetiolaris, mempunyai kemiripan. Ini satu daun penumpu, yang ini dua, biasanya dua daun penumpu. Nah, yang libre tadi ya, yang jenis pertama yang libre itu yang ini. Ini ada stipula libre, bebas. Jadi seperti duri tapi lunak. Ini stipula libre, seperti duri tapi lunak. Yang ini stipula adnate, di pada daun bunga mawar. Ini nempel di bagian bawahnya. Ini menempel. Lebarnya tergantung dari lebar daun majemuknya atau daun tunggalnya atau anak daunnya ini. Semakin lebar atau besar daun majemuknya atau anak daunnya, maka semakin lebar pula stipula adnate-nya atau yang ada di bawah sini. Yang terakhir adalah interpetiolaris. Ini ada di sini. Sepasang. Jika yang axillaris itu satu atau disebut intra, yang ini yang inter. Sepasang. Yang ini juga ada bawah, sepasang. Demikian untuk materi, asistensi, dan praktikum pada latihan 2 daun majemuk. Selamat berpraktikum, baik itu di lab maupun nanti praktikum mandiri. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.